Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review karya sastra yang sudah saya baca, yaitu Cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Sebelumnya di sini saya punya buku kumpulan cerpen dari A.A. Nafis, tapi kebetulan ini adalah buku yang terbit pada tahun 2022 kemarin. Dalam buku ini terdapat 10 karya sastra berupa cerpen dari A.A. Nafis, dan ini recommended banget sih buat kalian yang suka mengisi waktu luang dengan baca-baca ya. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya boleh menjelaskan sinopsis yang terdapat dari buku ini. Dalam cerpen Robohnya Surau Kami, berdialoglah Tuhan dengan Haji Saleh, seorang warga negara Indonesia yang selama hidupnya hanya beribadah dan beribadah. Di sini terdapat dialog antara Tuhan kepada Haji Saleh. Kenapa engkau biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu, kau biarkan orang lain yang mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping beribadah. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja. Tidak. Kutipan cerpen di atas ditulis oleh A.A. Nafis, sastrawan besar yang telah melahirkan karya-karya monumental dalam sejarah sastra Indonesia. Pemikirannya yang kritis dapat dijadikan sebuah otokritik bagi setiap pemeluk agama di Indonesia dan manapun juga. Baik, di sini ada identitas cerpen. Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis adalah sebuah mahakarya sastra Indonesia yang memprovokasi pemikiran dan mengkritik cara beragama yang terkadang keliru. Karya ini tidak hanya menyajikan cerita yang memukau saja, tetapi juga mengandung pesan moral yang mendalam seputar nilai ibadah dan amal dalam kehidupan. Judul dari cerpen ini adalah Robohnya Surau Kami. Pengarangnya A.A. Nafis, tahun terbit kisaran tahun 1956, dan penerbit Pustaka Jaya. Cerpen ini secara tajam mengkritik praktik keagamaan yang sempit, di mana ibadah ritual dipisahkan dari kepedulian sosial. Melalui kisah kakek, Nafis mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna ibadah sejati. Pesan utama dari cerpen ini adalah ibadah yang sesungguhnya harus termanifestasi dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama dan bukan hanya sekedar rutinitas spiritual. Baik, berikutnya ada ringkasan cerita. Inti cerita berkisar pada seorang kakek penjaga surau yang sepanjang hidupnya hanya fokus pada ibadah. Ia menghabiskan hari-harinya dengan sholat dan berzikir, namun sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan produktif atau membantu masyarakat. Kebutuhan hidupnya sepenuhnya ditanggung oleh warga kampung, yang memberinya makan dan kebutuhan lainnya. Puncak cerita terjadi ketika Ajo Sidi, seorang tokoh yang dikenal kritis, menceritakan sebuah kisah tentang Haji Saleh yang diadili di akhirat. Dalam cerita Ajo Sidi, Tuhan menegur Haji Saleh karena selama hidupnya hanya beribadah tanpa pernah melakukan amal kebaikan kepada sesama. Kisah ini secara keras menyadarkan pembaca bahwa ibadah tanpa diiringi amal sosial adalah bentuk pengabdian yang tidak lengkap. Selanjutnya ada bagian konflik. Konflik dalam cerpen ini sangat kuat, berakar pada pertentangan antara keyakinan kakek yang merasa ibadahnya sudah sempurna dengan realitas bahwa hidupnya tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Melalui narasi Ajo Sidi, kakek dihadapkan pada sebuah pengadilan.
di mana ibadahnya dipertanyakan karena absennya akan sosial. Nafis menyoroti bahwa ibadah seharusnya tidak hanya menjadi ritual pribadi, tetapi juga harus mendorong individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya bagian tema. Tema sentral dari cerpen Robohnya Surau Kami adalah penekanan pada keseimbangan antara ibadah dan amal sosial. A.A. Nafis ingin menyampaikan pesan bahwa menjadi seorang yang beragama bukan hanya tentang seberapa banyak seseorang itu sembahyang atau beribadah secara ritual, tetapi juga tentang seberapa besar kepedulian, pertolongan, dan kebaikan yang diberikan kepada sesama manusia. Agama mengajarkan kebaikan universal, dan kebaikan itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata di masyarakat. Ini adalah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Yang pertama, kakek. Kakek digambarkan sebagai sosok yang rajin beribadah, sabar, dan sederhana, namun ia pasif dalam kehidupan sosial, tidak bekerja, dan tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Karakteristik ini menjadi titik krusial yang membuat ibadahnya dipertanyakan. Yang kedua adalah Ajo Sidi, tokoh yang cerdas, kritis, dan berani menyuarakan kebenaran melalui cerita alegoris. Ia berfungsi sebagai cerminan bagi masyarakat, mengingatkan bahwa ibadah harus dibarengi dengan tindakan nyata yang tentunya harus bermanfaat. Lalu ada Tuhan di dalam cerita Ajo Sidi, representasi simbolis dari keadilan ilahi. Dalam kisah Ajo Sidi, Tuhan menegur kakek atau Haji Saleh, menegaskan bahwa amal perbuatan adalah aspek fundamental dari agama yang tidak boleh diabaikan. Di dalam cerpen ini juga terdapat sebuah kutipan pembangkit renungan. Kutipan-kutipan ini bukan hanya dialog, melainkan intisari pesan yang ingin disampaikan oleh A.A. Nafis yang berfungsi sebagai pengingat keras tentang pentingnya tindakan nyata dalam beragama. Kutipan yang pertama berbunyi, "Engkau masuk neraka karena selama hidupmu engkau tidak berbuat apa-apa. Aku tak menyuruh engkau sembahyang saja, aku menyuruh engkau beramal. Sembayangmu itu untuk dirimu sendiri, sedang orang lain kau biarkan sengsara." Kutipan-kutipan ini dengan jelas menggambarkan esensi bahwa ibadah yang diterima adalah ibadah yang disertai dengan kepedulian dan aksi nyata untuk kebaikan bersama. Meskipun ditulis pada tahun 1956, cerpen Robohnya Surau Kami ini tetap sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Di tengah masyarakat yang semakin modern, fenomena orang yang rajin ibadah namun kurang peduli terhadap lingkungan masih sering kita jumpai. Cerpen ini menjadi pengingat yang tak lekang oleh waktu, bahwa nilai sejati dari agama tercermin dari tindakan dan kontribusi positif terhadap masyarakat, bukan hanya dari rutinitas ritual semata. Baik, sebagai penutup di sini ada kesimpulan. Secara keseluruhan, cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis adalah sebuah panggilan untuk merenungkan kembali makna ibadah. Cerpen ini mengajarkan bahwa ibadah tanpa diimbangi amal sosial adalah kosong dan tidak bermakna di mata Tuhan dan sesama manusia. Nafis mendorong kita untuk tidak hanya menjadi hamba yang rajin beribadah secara ritual saja, tetapi juga individu yang aktif dalam membantu orang lain, aktif dalam berbuat baik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah inti dari keberagaman yang utuh dan menyeluruh. Pesan utama yang terkandung dalam cerpen ini adalah ibadah itu bukan hanya soal ritual, tetapi juga tindakan nyata. Kepedulian sosial adalah bagian integral dari keimanan. Manfaat bagi sesama adalah cerminan ibadah yang sempurna. Baik, sepertinya itu saja yang saya sampaikan. Baik, sepertinya itu saja yang sudah baik. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Secara keseluruhan, cerpen Robohnya Surau Kami mengajarkan bahwa ibadah tanpa amal adalah sesuatu yang kosong. Cerpen ini juga mengajak kita untuk tidak hanya rajin dalam beribadah, tetapi juga aktif membantu orang lain
berbuat baik, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat juga untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.